Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan banyak hal, bahkan berkorban, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Dalam Matius 26 diceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali supaya cawan atau hal yang akan ia lewati boleh berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sering sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai dengan keinginan kita sendiri, bukan merindukan jawaban yang datang dari Bapa. Sikap Yesus menunjukkan betapa ia dihadapkan pada keadaan yang sulit. Tetapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ada satu bagian yang berbunyi, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Doa ini mengajarkan kita untuk hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Mari kita lihat maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa di atas kehendak pribadi. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, lunas dibayar oleh darah Kristus. Dalam Roma 6 ayat 22 disebutkan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Artinya, kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Karena itu sudah sepatutnya kita mengikuti kehendaknya. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di sorga, namun ia juga dengan tegas berkata, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Kembali kepada peristiwa Yesus di Taman Getsemani, setelah ia berdoa dan berkata, jadilah kehendak-Mu, yang terjadi justru adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyaliban. Namun Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa dengan tulus hati. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 7-8, bahwa Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga dalam kisah Ayub. Kita tahu bagaimana hidup Ayub diberkati oleh Allah. Namun dalam sekejap ia mengalami pencobaan yang sangat berat. Dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di tengah pergumulan berat, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Mungkin kita sedang berada dalam prosesnya. Tapi akan tiba waktunya kita bisa berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa. Dengan menyadari bahwa hidup kita adalah milik Bapa dan dengan segenap hati, taat serta penuh ketulusan. Sekarang, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom teman-teman semuanya. Shalom guys. Shalom, shalom, shalom. Shalom juga buat teman-teman yang beribadah secara online dimanapun kalian berada. Biar kiranya kita bisa beribadah bersama-sama Amin. ya. Amin. Oke, aku mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Boleh semua bangkit berdiri. Oke, aku juga mau mengundang teman-teman mungkin yang masih di luar ruangan, di balik pintu sana, yang mendengar suara-suara ini dari dalam, boleh langsung saja masuk ke dalam ya teman-teman. Karena kita akan segera mulai ibadah kita. Kita hari ini datang ke tempat ini bersama-sama dengan satu tujuan yang pasti, untuk menyenangkan namanya Dia, amin. Untuk memuliakan namanya Dia, amin. Maka dari itu hari ini kita membawa segenap hati yang terbaik, segenap suara yang terbaik, mazmur yang terbaik, puji-pujian yang terbaik hanya bagi Dia. Mari sama-sama ucapkan terima kasih, naikkan ucapan syukurmu kepadanya pagi hari ini, siang hari ini. Sebab Dia adalah Allah yang layak, teman-teman. Melebihi semua logika kita, melebihi semua perasaan dan apa yang kita lihat ke depannya. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang selalu menyertai kamu dan saya. Maka dari itu hari ini bawa segenap hati yang terbaik dari apa yang kau miliki untuk menyembah Dia hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin ya Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Amin ya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin ya Tuhan. Biar ini boleh menjadi deklarasi iman kami. Ku hidup
Allah yang perkasa, Bapa yang mulia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Syaralabu ya Rabu ya Rabu ya Rabu. Syaralabu ya Rabu ya Rabu ya Rabu ya Rabu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak pernah lelah berjanji, yang tak pernah mengingkar janjinya. Sebab itu kami percaya ya Tuhan, sebab itu kami percaya penuh kepada Engkau dengan seluruh iman kami, dengan seluruh kepercayaan kami ya Bapa. Biar kami terus memuji Allah yang hidup. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, gak pernah mengingkari teman-teman, selalu sanggup untuk digenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang selalu tepat janji dan sanggup menggenapi. Biar imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari beri sorak-sorai kemuliaan buat Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, untuk sekali lagi pengurapannya Engkau, untuk sekali lagi kami boleh menyembah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, biar sungguh kami ingin melanjutkan ibadah kami lebih lagi. Biar kiranya Engkau yang bertahta di tempat ini, Engkau yang beracara di tempat ini lagi dan lagi ya Tuhan. Biar kiranya kami siap memberikan yang terbaik. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mengundang teman-teman semua yang berada di tempat ini untuk boleh langsung maju ke depan. Penuhi barisan di depan. terdepan. Buat teman-teman di online jangan lupa bangkit berdiri juga ya teman-teman. Biar kita lebih maksimal Betul. dalam menyembah dan memuji Tuhan. Boleh semuanya langsung dipanggil aja biar kita lebih leluasa gitu ya menari-menari dan menyembah Tuhan. Amin. Oke. Aku mau nanya di sini. Hari ini semuanya di sini percaya bahwa kita punya Allah yang selalu menyertai. Amin. Boleh lambaikan tangannya. Kita sebenarnya hari ini nggak perlu terlalu khawatir ya Ci. Karena kita tahu Allah kita tuh nggak pernah meninggalkan dan selalu ada bersama kita. Amin. Amin. Maka dari itu kita hari ini siap memberikan yang terbaik untuk Allah yang setia. Amin. Mari kita sama-sama sorakan yang terbaik. Nyanyian pujian yang terbaik hanya bagi Dia. Amin Tuhan. Kata. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan. Ku memilih untuk bernyanyi. Amin Tuhan. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kami datang dengan
Mari sama-sama angkat tangannya dari bawah tinggi-tinggi. Kan ku angkat sekarang korban pujian. Walau apa? Katakan, hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Amin. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan, ku memilih untuk bernyanyi. Amin Tuhan. Ku buang galau kesahku, gantikan dengan pujian. Kami datang dengan tari. Mari semua boleh angkat tangannya tinggi-tinggi, katakan. Kan ku angkat sekarang. Amin Tuhan. Apapun yang terjadi ya Bapa, kami akan terus menyatakan dengan iman kami. Hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Amin ya Tuhan, biar hanya Engkau yang ada di sisi setiap kami, biar kami boleh lebih lagi yakin sama Engkau ya Tuhan, dan kami boleh bilang, hai jiwaku, terus pujilah Dia, hai jiwaku, sembahlah Allah yang hidup. Amin. Mari semuanya siap-siap, semuanya dari bawah, tangannya dari bawah, katakan. Oh, hai jiwaku. Boleh sambil tepuk-tepuk dadanya. Janganlah engkau sebab kita tahu kita punya Dia teman-teman. Gak usah gelisah katanya. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong. Say next, get louder. Hai jiwaku, katanya gak usah gelisah, pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap
kami bawa iman percaya kami sama Tuhan. Kami tahu di tengah-tengah kondisi yang mungkin kami banyak mempertanyakan hal yang mungkin sebenarnya gak perlu dipertanyain. Tapi satu hal kami tahu, sekian banyak pertanyaan yang ada, jawabannya cuma ada Tuhan di dalam setiap kami. Tuhan, buat iman kami, buat hati kami terus mengerti kalau dalam keseharian kami selalu ada Tuhan bersama kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Yuk mari hari ini sama-sama pejamkan mata teman-teman. Mari pastikan yuk hari ini kita benar-benar ambil waktu itu untuk memuji, menyembah Tuhan. Mari pastikan yuk hari ini setiap yang datang, apapun kondisinya, yuk mari ini sama-sama alami perjumpaan itu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kami ambil waktu kami berikan buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Makes the sun to rise and bring the earth to life in every beam. Jesus, it is you who turns the day to night. Just me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life, I offer my life. Here and beyond, to the one thing true. Jesus, it is you. Who sees my brokenness and carries me when I'm frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulder, who holds my heart in his hand, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, I lift my hand, I bring my soul, all of my days, all of my rights, and all of my wrongs. Yes, Lord. I
lagi yuk, sama-sama katakan I lift my hand. I bring my soul. Yes, Lord. Yes, Lord. All of my wrongs, of my life, here and beyond. Jesus, Jesus, Jesus. Through the one thing true, Jesus is. Mari sama-sama yuk kita sembah Tuhan. Oh, Jesus, Jesus, Ya, mari sama-sama hari ini, siapapun kamu, dimanapun kamu berada, ya mari hari ini sama-sama angkat suaramu, kamu bawa penyembahanmu, bawa mazmurmu. Kalau kamu mau berbahasa roh, silakan berbahasa roh. Tapi mari hari ini pastikan ya teman-teman, kita datang, kita ketemu sama Tuhan. Ya la 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 la, ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 bayare. Ya la la bayara dare dare. Yes, Lord. I lift my hands. I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I over my life, here and beyond, here and beyond. Through the one thing true, Jesus is. Mari sama-sama angkat tanganmu dan katakan, I lift my hands. I lift my hands. We lift our hands, Lord. I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I over my life, here and beyond. Through the one thing true, Jesus is you. Through the one thing true, Jesus is you. Through the one thing true, Jesus
satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau satu-satunya pribadi yang selalu setia sama setiap kami. Bahkan ketika kami gak percaya sama diri kami sendiri, Engkau selalu menunjukkan bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya bukan cuma kami yang merasakan kasih-Nya Tuhan, tapi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, mereka semua juga boleh merasakan kasih-Nya Tuhan melalui kehidupan setiap kami. Tuhan, siang hari ini kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang curahkan berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia. Kami mau perkatakan berkat yang terbaik tercurah atas bangsa kami hari-hari ini. Pemulihan terjadi, kemenangan terjadi, kemerdekaan terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa biar dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, setiap lutut boleh bertalut, setiap lidah boleh mengaku bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang patut disembah, yang patut ditinggikan ya Tuhan. Biar kiranya roh pertobatan-Mu boleh turun atas bangsa kami, belas kasihan-Mu dicurahkan atas bangsa kami hari-hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan Engkau yang terus pakai pemerintahan yang sedang berlaku sekarang ya Tuhan. Untuk Bapak Presiden kami Pak Prabowo dan juga wakilnya Pak Gibran ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pembantu-pembantunya yang ada ya Tuhan. Setiap menteri, setiap MPR, DPR, setiap jajaran demi jajaran yang ada, bahkan turun sampai RT RW ya Tuhan. Setiap aparat-aparat negara ya Tuhan. Tuhan Kau yang pakai ya Tuhan semuanya secara luar biasa. Sucikan, kuduskan ya Tuhan. Terus pakai ya Tuhan. Biar kiranya pemimpin yang sedang berlaku sekarang boleh memimpin bangsa kami sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi jalan-jalannya Tuhan. Tuhan terus nyatakan ya Tuhan apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi janji-janji-Mu atas bangsa kami. Kalau Tuhan bilang dari Indonesia akan lahir jutaan anak-anak muda yang cinta mati-matian sama Tuhan, akan lahir generasi Yeremia. Tuhan, kami mau jadi bagian dari generasi Yeremia itu ya Tuhan. Terus pakai setiap kami ya Tuhan, bangkitkan generasi muda-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Generasi muda yang benar-benar radikal di dalam Tuhan, cinta mati-matian sama Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa dan terus bergerak untuk memenangkan jiwa. Biar Tuhan kami berdoa untuk generasi muda yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa, berikan generasi-Mu ya Tuhan. Berikan kami generasi muda yang benar-benar mencintai Tuhan. Tuhan, kami tolak, kami patahkan setiap mental illness, seks bebas, LGBT, narkoba, free sex ya Tuhan. Ketidakkudusan, okultisme ya Tuhan. Kerusuhan ya Tuhan. Setiap penolakan-penolakan terhadap Kristus, penolakan akan firman Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar generasi muda yang ada di bangsa ini bergerak ya Tuhan, bergerak untuk memenangkan jiwa, bergerak sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi-Mu ya Tuhan. Engkau yang terus pakai juga kehidupan kami di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang pakai komunitas kami di tempat ini, Engkau yang pakai Next Gen ya Tuhan. Engkau yang pakai gereja-Mu di tempat ini, Hope Jembatan 2 dan juga Jembatan 5. Kami berdoa kiranya Tuhan tempat ini ya Tuhan boleh terus mempermuliakan nama-Mu. Perbesar kapasitas setiap kami ya Tuhan, perluas kapasitas setiap kami. Pakai setiap kami di tempat ini untuk boleh terus memenangkan jiwa, untuk boleh terus memuridkan, untuk boleh terus kami juga dimuridkan ya Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya restorasi Pondok Daud terjadi di tempat ini hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin kami di tempat ini ya Tuhan, untuk Pastor David dan juga Pastor Wendy, Pastor Susanto dan juga Pastor Kartika, Pastor Hartanto dan juga Pastor Ping-Ping ya Tuhan. Tuhan Kau yang pakai kehidupan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, umur panjang ya Tuhan. Biar dari kehidupan mereka ya Tuhan kami berdoa nama Tuhan terus dipermuliakan. Nyatakan apa yang menjadi jalan-jalan-Mu. Engkau berkati kesehatan mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, keluarganya Tuhan. Berkati berlipat-lipat kali ganda. Lumbung-lumbung mereka ya Tuhan Kau berkati ya Tuhan. 100 kali lipat ya
Tuhan, bahkan 1000 kali lipat ya Tuhan. Curahkan berkat-Mu untuk hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kau juga berkati setiap kami ya Tuhan. Setiap kami di tempat ini kami berdoa, setiap kami yang sedang sakit pada hari ini sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang buntu jalan ya Tuhan, berikan terobosan demi terobosan yang baru. Setiap dari kami yang merasa kehilangan harapan, Tuhan Kau yang berikan kami pengharapan yang baru. Sukacita yang daripada sorga boleh mengalir atas tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I over my life, here and beyond, through the one thing true, Jesus is you. Terima kasih Bapa. Nggak ada kata yang lain yang kami bisa ucapkan. Sebab Engkau begitu baik bagi kami. Perbuatanmu, rancanganmu, semua hal, bahkan yang begitu detil, yang kami nggak pernah pikirkan sebelumnya, Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Untuk membangun kami, menjadikan hidup kami semakin indah di mata-Mu. Engkau menuntun setiap langkah demi langkah untuk kami berjalan di dalam rencana-Mu. Bahkan terkadang di saat kami pun gak mengerti, Engkau tetap mendampingi kami. Engkau tetap memegang tangan kami untuk kami terus berjalan di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah saat ini. Tolong setiap kami terus memiliki iman percaya kepadamu. Bukan hanya di saat kami muda, tetapi sampai akhir kehidupan kami. Kami boleh tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Urapi kami semua, Roh Kudus. Bekerjalah atas kami siang hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang mengurapi kami semua. Memampukan kami bukan hanya sekedar mengerti, tetapi hidup di dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus, sempurnakan karya-Mu saat ini. Di dalam segala keterbatasan apapun yang ada, hamba percaya Engkau bekerja menjadikan segala sesuatunya indah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Haleluya. Wow. Puji Tuhan. Ya. Shalom semuanya. Bilang kiri kanannya, gue seneng banget lihat lu hari ini. Ya, oke. Supaya menyirit waktu, saya mau ajak kita melihat dulu firman Tuhan hari ini karena kita berbicara tentang iman. Jadi mari kita lihat. Sebentar. Ini dia, ini dulu. Roma 10 ayat 17. Ya, ini dia. Roma 10 ayat 17, boleh gak kita baca sama-sama dengan suara yang kuat? 1, 2, 3. Amin. Firman Tuhan ini sesungguhnya sedang berbicara begini, bahwa kehidupan seseorang ketika dia memiliki iman itu adalah buah daripada hubungan pribadinya dia dengan Tuhan. Tuhan juga yang adalah berbicara adalah firman Allah. Jadi saudara, hal yang pertama
Bagaimana seseorang bisa memiliki iman? Caranya adalah bukan dengan berusaha, dengan semakin lebih kuat memompa diri dengan berkata, percaya, percaya, lu mesti percaya, percaya, Fit, percaya. Nggak bisa dengan cara begitu. Karena firman Tuhan jelas berkata bahwa iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi hanya melalui persekutuan kita dengan Tuhan, yaitu melalui firman-Nya, maka akan muncul yang namanya iman. Setuju saudara ya? Jadi iman itu gak bisa dipaksa dan gak bisa dikarbit. Gak bisa kita berkata kepada orang lain, lu mesti percaya dong. Gitu aja kagak percaya. Punya iman dong, cemen lu gitu aja gak punya iman. Gak bisa. Karena iman itu gak bisa dengan kita ngomong di depan kaca gini, percaya, lu pasti bisa, percaya. Nggak bisa. Itu cara dunia. Tetapi iman yang benar, iman yang sesungguhnya daripada Tuhan, lahir daripada sebuah hubungan dengan pribadi Allah. Amin. Nah, saudara, hal juga yang saya mau sampaikan di awal ini adalah begini. Orang yang beriman itu artinya adalah bukan orang yang suka memaksakan kehendaknya. Atau orang yang suka ngotot agar keinginannya itu tercapai. Maka itu ada orang yang karena pernah punya pandangan atau pernah dengar seperti itu, maka orang suka berkata gitu, lu jangan ngotot. Ketika begini, gue mau punya iman gitu, jangan ngotot. Lu nggak usah maksain kehendak lu. Karena kenapa? Karena terkadang pemikiran yang salah itulah yang membuat orang terdistorsi tentang iman itu sesungguhnya. Jadi orang yang beriman itu bukan orang yang suka memaksakan kehendaknya pribadi agar tercapai. Tetapi orang yang beriman itu orang yang berpegang teguh kepada firman dan percaya kepada kedaulatan Allah. Itulah orang yang beriman. Sehingga sekalipun apa yang diinginkan, apa yang diyakininya itu terjadi tetapi belum terjadi, karena dia percaya kepada kedaulatan Allah, dia gak akan kecewa. Karena dia tahu Allah itu berdaulat atas hidupnya. Allah yang pegang kendali atas seluruh hidupnya. Jadi itulah berbicara iman, saudara. Jadi ketika saudara berkata, saya mau beriman, berimanlah bukan karena apa yang saudara inginkan itu terjadi. Tetapi berimanlah kepada apa yang firman Tuhan katakan tentang hal itu. Kalau saudara beriman tentang kesembuhan, berpeganglah kepada apa yang firman Allah katakan tentang kesembuhan. Bukan berdasarkan apa yang saudara inginkan. Dan percayalah akan kedaulatan Allah atas kehidupan saudara. Dia sanggup untuk mengerjakan dan melakukan, memberikan apapun yang saudara mungkin butuhkan dan inginkan. Tetapi kedaulatannya tetap di tangan dia. Dan orang yang orang yang percaya kepada kedaulatan Allah, dia gak akan pernah kecewa. Dia gak akan pernah menjadi ilfil, sakit hati dengan Tuhan. Maka itu saudara, kalau orang yang beriman kepada Tuhan, sampai akhirnya dia akan tetap setia sama Tuhan. Dia gak akan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau orang yang berkata gini, saya itu orangnya beriman sama Tuhan sungguh-sungguh, tetapi ketika itu tidak terjadi lalu ditinggalkan Tuhan, berarti dia bukan beriman kepada Tuhan. Dia sedang mengiman-imani keinginannya sendiri untuk tercapai. Apakah di sini kita bisa bersama-sama pahami sama-sama? Bisa? Oke. Jadi mulai hari ini ke depan, berimanlah kepada apa yang firman Tuhan katakan. Orang yang beriman itu seperti itu. Nah, saudara, jadi kita berangkat dari situ dulu ya. Jadi bahwa kita ngerti nih orang yang beriman itu seperti apa. Dan ketika saudara berkata, saya itu beriman, saya memiliki iman, saudara tahu bahwa saudara sedang memegang firman Tuhan itu kuat-kuat dalam kehidupan saudara. Dan saudara percaya kepada kedaulatan Allah yang sanggup melakukan, menggenapi firman itu dalam kehidupan saudara. Tetapi kalaupun tidak, saudara tidak akan kecewa. Saudara bisa temukan itu bahwa di dalam kitab Ibrani 11, semua tokoh iman yang ditulis di situ, semua dikatakan orang-orang yang beriman. Di bagian terakhirnya dikatakan, tetapi sampai akhir hidup mereka belum melihat apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Apakah Abraham tinggalin Tuhan? No.
Nggak ada yang tinggalkan Tuhan. Itu orang yang beriman. Jadi pastikan kita punya iman yang benar, iman yang hidup di dalam diri kita. Kalau kita sebagai orang Kristen kita tidak punya iman yang benar, jangan-jangan kita tertipu oleh iblis. At the end, suatu saat kita mungkin berpindah agama, tinggalkan Tuhan dengan segala macam alasan. No, saya berharap itu tidak terjadi atas kehidupan kita. Bilang kiri kanannya, jangan gitu coy. Oke, ya. Nah, saudara, yuk kita lihat sebentar iman itu apa. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, judul hari ini adalah iman dan logika. Kalau saudara suka judulnya ya. Nah sekarang Ibrani 11 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Itu gambaran iman, sebuah keyakinan di dalam diri seseorang. Nah, saudara, kenapa kita perlu memiliki iman kepada Tuhan dalam kehidupan kita? Sebab kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan yang tidak kelihatan, kita nggak akan pernah bisa nyembah Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tidak seorang pun bisa menyenangkan hati Allah kalau ia tidak percaya kepada Allah. Sebab kalau orang yang mau menyembah Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi kalau kita nggak pernah bisa percaya bahwa Allah yang tidak kelihatan, yang tidak kasat mata itu ada dan hidup, kita nggak akan pernah bisa nyembah Dia. Maka itu penting banget kita punya iman percaya kepada Dia yang hidup dan iman yang hidup. Nah, saudara, saya mau ajak kita melihat begini. Terkait dengan iman dan logika, di dalam kehidupan kekristenan terkadang ada dua ekstrim di dalam kehidupan orang percaya. Ekstrim yang pertama adalah begini. Belum. Oke. Ekstrim yang pertama adalah memiliki iman tapi mengabaikan logika. Ekstrim yang kedua memiliki logika tapi mengabaikan iman. Nah, apakah yang kedua itu ada? Ada. Hari-hari apalagi di zaman akhir ini bukan hanya anak muda, orang tua pun sama, semua nggak ada terkecuali. Bahwa di akhir-akhir zaman ini kekristenan itu, orang-orang Kristen di dalam gereja bahkan tidak sedikit yang mendasari kekristenannya dengan dasar logika, bukan lagi iman. Oke, nanti kita lihat sebentar. Nah, sekarang kita lihat dulu logika itu apa. Logika itu adalah jalan pikiran yang masuk di akal manusia. Itulah logika. Nah, jadi ketika hari ini nanti kita dengar kata logika, tidak masuk logika. Artinya tidak masuk di jalan pikiran akal manusia. Kayak gitu. Nah, logika adalah jalan pikiran yang masuk di akal manusia. Nah, sekarang mari kita lihat. Cirinya seperti apa ekstrim yang pertama. Orang yang dikatakan tadi memiliki iman tanpa logika. Ini cirinya. Mereka berkata yang penting percaya aja. Saya gak perlu ngapain apa-apa lagi. Karena semua hal apapun yang lain Tuhan yang nanti akan kerjakan. Kita mah tinggal terima beres aja. Yang penting percaya aja. Kayak gitu. Nah, mereka cirinya adalah juga mereka berdoa tapi tidak melakukan tindakan apapun. Mereka berdoa meminta mujizat tapi tidak bertindak mentaati firman Tuhan. Saya pernah nonton film apa ya yang film ada di bibir tapi lupa judulnya. Pada saat waktu itu coachnya bilang begini sama pemainnya, bilang kayak gini. Ada sebuah ilustrasi dia bilang, seorang petani berdoa minta hujan dia bilang. Petani itu percaya banget bahwa hujan pasti akan turun. Karena udah kering begitu lama. Sehingga barang-barang bajak semua rusak. Tanah juga banyak semak belukar. Dia berdoa dan percaya banget bahwa hujan akan turun. Tetapi yang terjadi adalah
mereka nggak memperbaiki bajaknya yang rusak, mereka nggak cabutin semak belukar, batu-batuan yang udah numpuk di ladang mereka nggak singkirkan. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan terkadang sebagian orang. Mereka percaya Tuhan pasti akan memberkati, tetapi mereka tidak memperbaiki apa yang harus mereka perbaiki dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengerjakan tanggung jawab yang seharusnya mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Seolah-olah di dalam ilustrasi tadi, Tuhan yang nanti akan perbaiki bajaknya. Tuhan yang akan turun kirimkan malaikat, angkatin batu-batunya dan semak belukarnya. Saudara, itu yang terkadang terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Iman tanpa logika. Apa akibatnya dan apa masalahnya yang menyebabkan ada orang-orang yang memiliki iman tanpa logika di dalam kekristenan? Oke, masalahnya adalah bukan pada iman mereka. Iman yang mereka miliki nggak salah, tetapi kekeliruannya terletak pada logika yang keliru yang mereka miliki. Nah, akibatnya apa? Supaya saya cepat aja saudara ya, karena waktunya pendek banget. Akibatnya mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan. Orang itu tanpa disadari mereka merohanikan kemalasan mereka dengan istilah menunggu Tuhan. Ini yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, jadi ini satu ekstrim yang ekstrim satu saya sebutnya. Tapi juga kita lihat apa sih yang saya berikan sebuah quotes atau sebuah kesimpulan adalah begini. Iman tanpa logika akan menghasilkan sikap pasif dan tidak bertanggung jawab. Ini yang kadang-kadang agak menyedihkan di dalam kehidupan bergereja, orang-orang Kristen. Mereka orang yang punya iman yang kuat, tetapi tanpa disertai dengan logika. Nah, akan menghasilkan sikap pasif dan tidak bertanggung jawab. Saudara simpen aja dulu, supaya nanti saya nggak bolak-balik. Nah, sekarang ekstrim yang kedua. Ekstrim yang kedua itu apa? Ekstrim yang kedua ini contohnya adalah daripada logika tanpa iman. Mereka berkata begini, kalau enggak masuk akal berarti ya udah nggak mungkin terjadi. Ya udah kalau nggak masuk di akal ya udah nggak perlu dilakukan. Atau saya nggak mau lakukan. Mereka berkata kalau hasilnya nggak pasti berhasil, kalau nggak ada kepastian udah deh ngapain buang-buang waktu, capek-capekin diri. Gitu, gue mah mau lakukannya sesuatu yang udah pasti-pasti aja. Nah, jadi orang yang punya logika tapi tanpa iman di dalam kehidupan bergereja, cirinya ini. Kalau hasilnya tidak pasti berhasil, maka tidak usah lakukan apapun karena akan sia-sia. Saudara, ini ciri yang daripada ekstrim yang kedua. Nah, apa masalah dan apa akibatnya? Akibatnya daripada orang Kristen yang punya logika tapi tanpa iman, ini akibatnya. Yaitu adalah hanya percaya dan mentaati Tuhan sebatas hal-hal yang masuk di akal. Satu, yang kedua, tidak dapat mengalami mujizat atau saya nggak berkata tidak dapat deh. Sulit alami mujizat Tuhan. Yang ketiga adalah jadi orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Yang keempat, ketika hadapi jalan buntu di dalam kehidupan karena masalah, maka dia akan menjadi orang yang mudah putus asa dan meninggalkan Tuhan, bahkan berpindah agama. Nah, saudara, sekarang kita lihat masalahnya apa? Masalahnya bukan terletak pada logikanya nggak ada masalah. Karena pada akhirnya Tuhan memberikan sebuah logika kepada manusia, ada sebuah tujuannya. Nah, tetapi masalahnya terletak pada kesombongan dirinya sendiri. Sehingga dia meniadakan keberadaan Tuhan. Seolah-olah kalau dia gak mampu, kalau dia gak ngerti, Tuhan juga gak bakal ngerti. Kalau gue gak mampu, Tuhan juga gak bakal mampu. Seolah-olah kayak gitu. Jadi kalau gue nilai segala sesuatu ini kayaknya gak berhasil, berarti ya udah gue gak usah ngapa-ngapain. Gue gak usah kerjakan. Kenapa? Karena percuma akan sia-sia. Seolah-olah segala sesuatu hasil ditentukan oleh dirinya sendiri. Tidak ada Tuhan di situ. Bisa paham sampai di sini? Oke. Nah, ini quotes-nya yang saya coba tuliskan. Logika tanpa iman menghasilkan kesombongan dan keputusasaan. Terkadang
di area ekstrim 2 ini terkadang lebih banyak di antara orang-orang muda dibandingkan orang tua. Kenapa? Karena orang-orang tua orang-orang muda yang semakin jauh lebih pinter. Betul gak sih? Sekolahnya lebih tinggi, kemampuannya lebih besar. Kayak gitu. Coba aja lihat, misalnya di kantor-kantor yang namanya Gen Z, kayak gitu kan, Gen Z. Pokoknya wah pinter-pinter banget kayak gitu. Nah, terkadang inilah kelemahan salah satu yang perlu diwaspadai oleh anak-anak muda. Mereka cenderung masuk ke ekstrim 2. Nah, maka itu terkadang gak heran kalau kita melihat kok anak-anak muda jadi banyak yang istilahnya di sini sih gak ada. Amin. Di luar sana. Kok jadi sombong sih? Sama orang tua jadi kurang ajar kayak gitu. Kenapa? Karena logikanya jalan. Pinter. Dibandingkan orang tuanya kalah. Kalau berdebat sama orang tua mah kelipet-lipet. Kagak bisa jawab sama dia. Mingkem orang tua. Sampai orang tua kadang-kadang gue udah bingung ngomongnya sama dia. Kenapa? Kalah terus kalau ngomong. Kedebat terus. Nah, persoalannya adalah jangan sampai kita yang di tempat ini masuk ke ekstrim yang kedua. Sebab kalau kita punya logika tanpa iman, maka kita akan menjadi orang yang sombong ketika berhasil. Dan kalau ketika gagal, sebaliknya putus asa. Nggak heran maka itu kalau ada orang yang berpikir untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sebagai firman Tuhan Amsal 3 ayat 5 ayat berkata demikian. Kita baca sama-sama boleh ya? Dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi firman Tuhan berkata gini, kamu punya logika is good, tetapi jangan bersandar pada logikamu. Kalau kamu bersandar pada logikamu, kamu tidak bisa percaya kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, kamu akan bisa percaya penuh kepada Tuhan dengan iman yang hidup kalau kamu tidak bersandar kepada logikamu sendiri. Betul gak sih saudara? Tetapi logika dengan iman itu enggak bertolak belakang, enggak bermusuhan. Karena Tuhan memberikan logika kepada seseorang itu ada tujuannya. Yang pasti adalah logika diberikan oleh Tuhan bukan untuk kita pakai memfilter mana firman yang kita mau terima, mana firman yang kita harus singkirkan. Oh, ini firman kelihatannya bisa, oke, masuk di akal. Oke, gue terima. Oh, ini firman kayak gak masuk di akal. Nggak mungkin ini mah, go away. Kita singkirkan. Kita dengar khotbah juga sama. Firmannya masuk kepada akal pikiran. Oke, amin. Ketika dengar pendeta khotbah firman, ketika kita lihat gini, nggak mungkin ini mah kayaknya nonsen, ini mah impossible. Firman itu kita buang. Logika bukan untuk itu. Logika juga bukan untuk kita membenarkan diri karena ketidaktaatan kita di dalam melakukan firman Tuhan. Ini firman kayaknya gak mungkin ya. Impossible deh ya. Udah deh gak usah dilakukan. Dan logika kita berpikir adalah begini. Karena ini gak masuk di akal, gak apa-apa kalau saya gak lakukan. Kita menjadikan logika kita itu untuk membenarkan ketidaktaatannya kita. Bukan itu. Tujuan Tuhan memberikan logika kepada kita, kemampuan untuk berpikir sesuai dengan akal manusia adalah untuk supaya kita gunakan mengerjakan setiap tanggung jawab dalam kehidupan kita di dalam menghidupi iman yang Tuhan berikan kepada kita sekalipun iman itu tidak masuk di akal. Tuhan kasih logika kita untuk itu, bukan untuk memfilter firman sesuka-suka hatinya kita. Lalu kita berkata, bodoh amat, gue gak mau ikutin itu. Walaupun itu jelas tertulis. Contoh, yang jelas tertulis, mengampuni 70 kali 7 kali, nonsen. Kalau orang selalu berkata dan nonsen, gak masuk di akal, kira-kira dia akan taatin gak? Dia akan ngampunin orang 70 kali 7 kali gak? Enggak. Saudara tolong dengar baik.
Banyak hal pengajaran yang Tuhan berikan di dalam Alkitab melalui Yesus Kristus, banyak sekali kalau nggak saya katakan hampir semua, itu rata-rata bertolak belakang dengan logika manusia. Bertolak belakang dengan akal pikiran manusia. Termasuk salah satu yang tadi, mengampuni 70 kali 7 kali itu nonsen. Berkatilah orang yang berbuat jahat sama kamu, nonsen. Coba tanya orang dunia, masuk di akal gak? Gak masuk di akal. Lu udah orang itu udah jahat sama lu baik sama dia, gak masuk di akal. Kalau lu lakukan itu hal yang bodoh di mata orang dunia. Sebab gak masuk di akal manusia. Belum lagi yang lain. Hormati pemimpinmu yang lalim, firman Tuhan bilang kayak gitu. Tuanmu yang jahat bahkan. Loh, gak masuk di akal. Maka itu kenapa di kantor ada banyak orang-orang karyawan ngomongin ngejelek-jelekin atasannya. Gak menghormati atasannya. Kenapa? Karena memang itu logika manusia. Dia gak bener. Jadi kalau kita gak hormatin dia, kita jelek-jelekin dia, kita ngomongin jelek tentang dia, wajar. Salah gak? Ya gak salah. Maka itu banyak orang lakukan yang seperti itu karena itu logika manusia. Tetapi Tuhan bilang gak kayak gitu. Bertolak belakang saudara. Hormatilah pemimpinmu yang lalim. Aduh, belum lagi ya ucapan bahagia yang Tuhan Yesus ajarkan di kitab Matius. Bilang apa? Berbahagialah engkau yang dianiaya karena kebenaran. Ampun deh, orang dunia coba tanya, masuk di akal gak sih? Coba lu dianiaya, lu bisa bahagia? Mereka bilang apa? Gak mungkin dianiaya itu bisa bahagia. Tetapi Tuhan Yesus bilang kayak gitu. Berbahagialah engkau yang dianiaya karena kebenaran. Saudara, saya mau beritahu begini. Kenapa kita perlu iman yang mengatasi logika? Karena kalau iman kita tidak bisa mengatasi logika, maka kita pun tidak akan pernah bisa menjadi pelaku firman yang jelas-jelas seringkali mengatasi logika. Maka itu kenapa kita harus memiliki iman yang hidup. Iman yang mengatasi logika. Tetapi mari kita lihat nanti sebentar. Nah, saudara, saya mau ajak kita melihat daripada kehidupan seorang yang bernama, sebentar deh, saya mau lihat ini dulu, pengertian dulu iman yang hidup itu seperti apa. Iman yang hidup itu adalah berbicara percaya kepada Tuhan yang disertai tindakan yang bertanggung jawab sekalipun hal itu tidak masuk di akal. Saudara, jadi itulah iman yang hidup. Maka itu kitab Yakobus berkata iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman yang hidup adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Jadi saudara, kita tidak boleh hidup di dalam ekstrim yang satu, logika tanpa iman. Tapi kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita hidup di dalam ekstrim yang satunya lagi. Yaitu apa? Iman tanpa logika. Kita harus punya iman justru yang hidup. Nah, ini iman yang hidup. Percaya kepada Tuhan yang disertai tindakan yang bertanggung jawab, sekalipun hal itu tidak masuk akal. Nah, sekarang mari kita lihat dari kisah yang namanya Nuh. Nah, ini kisah Nuh. Nah, ini kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Dibilang begini. Nuh seorang lain yang juga beriman kepada Allah. Garis bawah itu, dia punya iman. Ketika ia mendengar peringatan Allah tentang masa yang akan datang, Nuh percaya kepada Tuhan. Meskipun pada waktu itu belum ada tanda-tanda akan datang banjir. Tanpa membuang waktu, garis bawah itu. Ini berbicara tanggung jawabnya dia. Tanpa membuang waktu, ia membuat bahtera dan menyelamatkan keluarganya. Iman Nuh kepada Allah berlawanan dengan dosa dan ketidakpercayaan isi dunia yang tidak mau taat. Oleh sebab imannya, Nuh menjadi salah seorang di antara mereka yang diterima Allah. Jadi saudara, ternyata Nuh itu orang yang beriman, artinya Nuh percaya
kepada perkataan dan janji Tuhan bahwa air bah akan turun dan keluarganya akan diselamatkan. Itu bagian daripada imannya. Tetapi karena dia beriman kepada Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan akan melaksanakan perkataannya, maka dia juga bertanggung jawab melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia untuk membangun Batra. Saya yakin pada saat waktu itu Batra nggak jadi begitu saja tiba-tiba, atau pohon itu tiba-tiba sudah ditebang tanpa ada orang yang menebangnya. Tidak mungkin. Pada saat waktu itu ada orang yang ngatur pohon mana yang mesti ditebang, di sebelah mana mesti ditaruh, bagaimana cara membelahnya, siapa yang mesti mengerjakannya. Itu semua ada yang mengerjakan, ada orang yang mengkoordinirnya, dan Nuh mengerjakan tanggung jawabnya itu. Saudara, logika yang Tuhan berikan kepada Nuh dipergunakan untuk menggenapi iman yang dia miliki, bahwa Tuhan akan mencurahkan air bah dan akan menyelamatkan keluarganya. Tuhan juga mau kita lakukan itu. Kita punya iman percaya, dan karena kita percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati dan lain sebagainya, maka kita pun mengerjakan tanggung jawabnya kita. Saudara, itu yang Tuhan mau untuk kita perhatikan. Jadi saudara, dengan kata lain begini, iman membuat Nuh taat sekalipun tidak masuk di akal. Logika membuat Nuh bertanggung jawab dalam menghidupi imannya. Saudara, saya mau cerita tentang pengalaman kehidupan. Pada saat sekitar mungkin 2 tahun setelah saya dibaptis selam, 2 tahun lebih kurang kira-kira begitu. Lebih kurang lah ya kira-kira. Saya hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan setelah saya ketemu istri saya yang tercantik kagak ada di sini. Setelah saya ketemu dia, ada itu ya. Dia lagi ada ngajar hop 1 ya. Nah, saudara, pada saat waktu itu hal yang terjadi adalah saya di dalam pekerjaannya itu diberkati. Bahkan sangat diberkati. Bahkan sangat-sangat diberkati. Saya tidak mau sebut angka, tetapi sangat-sangat diberkati. Bahkan saya mampu beli hal-hal yang ya udahlah nggak usah disebut. Udah, fokusnya nggak situ. Lepaskan. Udah. Saudara, tetapi pada saat waktu itu saya pekerjaannya itu adalah salah satu jobnya saya, Dan ini menurut saya dulunya itu asik banget. Yaitu adalah entertain klien. Dan saya diminta entertain klien, saya pokoknya ya dunia gelap lah saudara. Dunia malam. Dan saya itu masih muda banget, saya masih umur 20-an lebih lah. Masih muda banget. Jadi tenaga masih kuat, pulang pagi masih kuat. Hampir setiap hari saya pulangnya jam 2 pagi kayak gitu. Ya untuk entertain klien kayak gitu. Dan sampai pada saat waktu itu saya tahu ini satu hal yang gak benar. Karena saya sudah waktu itu sudah mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya berkata ini salah. Di dalam hati saya muncul. Ketika saya pulang dari perjalanan itu jam 2 pagi lagi pulang ke rumah. Saya merasa Roh Kudus bekerja. Lu salah. Bukan lu salah, ini hal yang salah. Stop, jangan lakukan ini lagi. Saya merasa ada sebuah kepedihan di hati Roh Kudus. Dan pada saat waktu itu saya nangis di tengah jalan, saya berhenti di sebelah Taman Anggrek Mall, itu di jalan yang banyak banci di situ zaman dulu. Di situ waktu itu banyak banci di sana, zaman dulu ya. Di situ saya berhenti, saya udah gak takut sama banci lah pokoknya. Biasanya kalau lewat saya takut banget, saya gebut. Karena saya takut banget sama banci. Aduh ini direkam ya. Duh, saya baru lupa. Aduh, mohon maaf. Saya nggak bermaksud apa-apa ya. Aduh, saya jadi awkward nih. Saya jadi awkward gara-gara ini. Oke, saya teruskan aja ya. Oke, itu bukan
inti dari apa yang mau saya sampaikan. Tapi intinya adalah di sini. Pada saat waktu itu saya memutuskan di dalam hati saya, enggak, saya harus berhenti. Dan pada saat waktu itu saya memutuskan untuk berhenti, ada sebuah pergumulan, pokoknya saya mesti berhenti. Nah, waktu itu saya tahu kalau saya ngomong sama pimpinan, waktu itu saya tahu resikonya saya akan diberhentiin. Karena ini job, karyawan lu nggak mau terima job, lu go away deh. Apalagi penghasilannya besar banget, nggak usah lu yang lain juga ngantri di sini kayak gitu. Lalu pada saat waktu itu saya tahu hal itu bisa terjadi, tapi saya percaya di dalam batin saya bahwa yang memberkati saya ini Tuhan. Semua berkat ini datang dari Tuhan. Kalau perusahaan itu cuma salah satu saluran yang Tuhan kasih buat saya. Artinya kalau saluran itu ditutup pun karena sumbernya Tuhan, Tuhan bisa kasih, Tuhan bisa buka saluran-saluran yang lain. Saya percaya itu. Nah, saudara, pada saat waktu itu saya tahu resiko itu. Dan saya ngomong akhirnya. Ketika pada saat saya ngomong, pimpinan saya itu bilang begini, bodoh. Dia bodoh-bodohin saya, bahkan dia bilang kayak gini, orangnya saya sedih sih. Pimpinan saya itu baru tahun kemarin dia meninggal dunia akibat sakit kanker. Saya prihatin dengan hal itu, tapi anyway bukan karena itunya, tetapi saya teringat aja. Dia baik dengan saya dan saya juga baik dengan dia. Nah, saudara, pada saat waktu itu walaupun dia bodoh-bodohin saya, dia bilang, gue juga Kristen. Tapi begini gak apa-apa. Dan klien yang lu temenin juga Kristen. Dan it's okay. Lu jangan naif deh jadi orang Kristen. Saya bilang, tapi itu iman saya. Saya kerjakan semua tanggung jawab saya dan memang saya kerjakan selama ini dengan bisa dikatakan cukup baik. Dan saya berkata, saya kerjakan semua tanggung jawab saya, cuman yang itu saja. Tolong saya gak mau pegang lagi. Artinya saya gak mau pergi lagi, pulang pagi kayak gitu, ke dugem dan sebagainya. Saudara, pada saat waktu itu, ya ampun. Sorry, enggak, karena waktunya saudara. Ya ampun. Sampai kaget juga. Oke, bagaimana cara cepetin ya? Oke, gini deh saudara. Karena ada hal-hal yang lain saya mau ceritakan juga, tapi oke, ini deh. Nah, intinya adalah begini saudara. Pada saat waktu itu saya tetap kerjakan semua tanggung jawab saya. Karena waktu itu dia bilang kayak gini. Gua akan bicara, dia ngomongnya pimpinan tapi ngomongnya lu. Gua akan bicara sama ya pokoknya di atasnya lagi kayak gitu. Bagaimana nasibnya lu di sini? Oke. Saya tetap kerjakan semua tanggung jawabnya saya, semua saya kerjakan dengan baik dan selama ini memang saya juga kerjakan. Dan akhirnya dia bicara sama saya. Fit, gue udah ngomong sama pimpinan. Dan apa yang dibilang? Dibilang intinya begini. Diputusin bahwa lu ke depan gak usah pegang lagi. Gak pegang lagi artinya gue dipecat atau apa nih gitu kan. Gak usah pegang lagi. Karena nanti lu akan diangkat jadi pimpinan. Jadi yang kerjain anak buah lu aja. Puji Tuhan. Saudara, itulah pengalaman kehidupan saya. Maka itu saudara, hari ini saya mau ajak sebuah statement adalah begini. Iman yang hidup tidak meniadakan tanggung jawab, justru akan menuntun saudara dan saya mentaati firman-Nya sekalipun tidak masuk di akal. Oke? Saya akan masuk kepada ini untuk lebih cepat saja. Oke, contoh yang salah dan benar di dalam hal keuangan terkait dengan iman. Memberi saja. Punya iman sih memberi. Punya iman. Tapi tanpa pengelolaan yang terjadi adalah krisis. Punya perhitungan yang matang, logikanya kuat. Tapi tidak mau menabur. Tidak mau memberi karena tidak percaya kepada firman Tuhan. Yang terjadi tidak menuai. Percaya Tuhan sebagai sumber dan mengelola dengan bijak. Dan memberi. Yang terjadi adalah menuai berkat. Itulah iman yang hidup. Contoh yang lain di dalam area studi atau karir.
Percaya Tuhan pasti tolong tapi malas belajar, itu kebodohan. Yang penting kerja atau belajar yang rajin pasti sukses. Nggak perlu iman-imanan deh. Yang terjadi itu kesombongan atau keputusasaan ketika gagal. Yang benar adalah ini, percaya firman Tuhan dan menyerahkan rencana kepada Tuhan. Berusaha dengan bertanggung jawab. Hasilnya saudara akan menuai mujizat Tuhan. Itulah iman yang hidup. Saudara, saya akan tutup ini dalam waktu. Mungkin saya akan izin lewat 5 menit. Dalam waktu ini. Dari waktu yang ada di situ. Saudara, pada saat waktu, kapan ya? Usia saya kira-kira umur berapa ya? Pokoknya udahlah ya. Pokoknya umur berapa ya waktu itu ya? Sekitar 25 tahun yang lalu deh kira-kira. Ya saudara juga gak tahu usia saya kan jadinya. 25 tahun yang lalu kira-kira. Pada saat waktu itu saya mengambil keputusan untuk full timer. Penuh waktu untuk dalam hal pelayanan. Pada saat waktu itu. Saya ngomong sama istri. Nih, saya dapat panggilan Tuhan untuk jadi full timer. Itu 25 tahun yang lalu. Istri saya bilang, kamu yakin? Yakin. Go. Ya udah. Saya full timer. Saya keluar dari kantor pekerjaan. Dan selama 2 tahun saya tidak mendapatkan penghasilan apapun. Tetapi selama 2 tahun, waktu itu saya udah jadi gembala. Karena 25 tahun yang lalu, gereja ini 27-28 tahun. Saudara, pada saat waktu itu saya gak terima penghasilan apapun selama 2 tahun. Tetapi saya kerjakan tanggung jawab saya. Saya pelayanan dengan sepenuh hati karena saya percaya Tuhan sanggup pelihara kehidupan saya. Kalau selama ini saya telah ikut Tuhan, saya melihat bagaimana Tuhan membukakan tingkap di langit, Tuhan mencurahkan berkat buat saya. Dan Tuhan yang memelihara hidup saya. Hal penghasilan yang gak pernah saya pikirkan, tetapi saya bisa terima sebagai anugerah dari Tuhan. Saya percaya Tuhan Allah Yehova Jireh, Tuhan akan pasti pelihara saya. Tetapi bukan hanya itu, saya kerja, saya sungguh-sungguh pelayanan, saya kunjungan setiap hari, saya lakukan di mana-mana. Saudara, gereja bertumbuh pada saat waktu itu. Cepat sekali gereja bertumbuh. Sampai ibadah 2 kali dan jumlah jemaat bertambah banyak. Saudara, tetapi satu hal juga yang saya mau sampaikan pada saat waktu itu. Saya terus melayani dan saya terus melayani. Dan karena saya percaya bahwa Tuhan sanggup pelihara kehidupan saya. Saya percaya kepada firman. Dia Allah yang sanggup memelihara. Filipi pasal 4. Saudara, dia sanggup mencukupi segala kebutuhan. Saya pegang firman Tuhan itu. Tapi juga saya kerjakan tanggung jawab saya. Singkat cerita, apa yang terjadi? Sekalipun saya nggak dapat penghasilan selama 2 tahun. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan saya melihat Tuhan pelihara saya. Bahkan Tuhan memberkati saya. Bahkan apa yang gak pernah saya pikir. Kalau saya pikir dulu kalau saya berhenti, penghasilan saya yang bagus akan hilang. Tapi ternyata Tuhan sanggup tetap memberkati saya di dalam ladang pelayanan. Bahkan saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini pun ada, Tuhan pelihara kehidupan saya. Saudara, di dalam kehidupan ada orang maksudnya masa. Orang bilang punya musim. Ada musim di atas, ada musim di bawah, ada musim di atas, ada musim di bawah. Tetapi saya melihat di dalam segala musim Tuhan pelihara. Yang penting adalah terus kerjakan tanggung jawab kita. Karena Tuhan berikan kita logika untuk mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk mengelola, untuk mengerjakan hal-hal yang patut kita kerjakan. Bagian Tuhan adalah menggenapi janjinya. Amin. Bagian kita percaya dan bertanggung jawab. Saya tutup ini dengan sebuah ayat. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Percayalah saudara kepada Tuhan. Miliki iman yang mengatasi logika. Logika jangan sampai membunuh iman yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena logika tanpa iman akan membuat saudara mengalami kehidupan yang ordinary. Yang tanpa Yesus pun orang dunia akan lakukan dan alami. Kalau kita mengalami kehidupan yang seperti itu, saya sorry,
buat apa ikut Yesus? Kita ikut Tuhan karena kita tahu, karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Yang penting adalah bagian kita adalah kerjakan tanggung jawab kita. Pegang firman Tuhan kuat-kuat. Bangun iman bukan berdasarkan apa yang saya inginkan terjadi, tetapi bangun iman berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan tentang hal itu. Dan percayalah kepada kedaulatan Allah. Sebab ketika saudara percaya kedaulatan Allah, bahwa Dia sanggup menggenapinya, tapi saudara juga percaya kalau Tuhan tidak menggenapinya, Tuhan juga sanggup pelihara kehidupan saudara. Amin. Kita akan menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan itulah yang dapat kita wariskan kepada generasi yang berikutnya. Apa artinya kalau kita berhasil dengan logika kita? Orang dunia juga bisa. Apa yang kita bisa wariskan? Iman yang hidup. Yang orang dunia katakan nonsen. Justru itulah menjadi kesaksian yang menjadi cerita kehidupan saudara bagi orang-orang yang lain sekeliling saudara. Bahkan bagi anak cucu saudara. Kita berdoa. Waktu saya sudah habis. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian sama-sama. Kita punya Tuhan. Dia Allah yang tidak terbatas. Dia Allah yang besar. Renungkan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, Amin. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang Besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan. Katakan dengan segenap hati. telah Janji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya ajak waktu 1-2 menit ini ke depan, tutup mata, pejamkan mata, tundukkan kepala. Hari ini saya yakin Roh Kudus sedang berbicara kepada kehidupan saudara masing-masing. Izinkan Tuhan terus berbicara. Izinkan Tuhan mengkoreksi. Izinkan Tuhan membangun apa yang Tuhan mau bangun dalam kehidupanmu. Izinkan Tuhan menanam kebenaran yang Tuhan ingin tanam dalam kehidupan. Izinkan Tuhan mengganti paradigma yang selama ini ada di dalam kehidupanmu dengan paradigma kerajaan Allah. Izinkan Tuhan itu bekerja. Buka hatimu bagi Tuhan. Responi apa yang Tuhan katakan kepada saudara. Saya tidak mau intervensi mengambil bagian apa yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam kehidupan saudara. Responi itu. Responi. Datang kepada Tuhan dengan pertobatan. Datang kepada Tuhan dengan sepakat kepada firman-Nya. Apa yang Tuhan mau katakan pada saudara. Sepakat dengan Tuhan. Sepakat dengan firman-Nya. Hamba berdoa Bapa, biarlah setiap kami semua anak-anakmu di tempat ini, kami boleh memiliki iman yang hidup. Kami tidak tersedot dengan ekstrim
iman tanpa logika. Kami juga tidak mau tersedot dengan ekstrim logika tanpa iman. Karena kami tahu logika yang Tuhan percayakan kepada kami adalah alat, tools yang Tuhan percayakan untuk kami dimampukan mengerjakan tanggung jawab yang ada di depan hidup kami, di dalam menghidupi iman yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, hamba berdoa, Engkau Tuhan yang mengurapi kami semuanya, sehingga kami bukan hanya mengerti saat ini, tetapi kami boleh mengalami firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah bukan hanya sebuah pengertian yang kami dapat bagikan kepada orang-orang sekeliling kami, tetapi sebuah pengalaman yang dapat diceritakan bahwa Allah itu hidup, Yesus itu hidup. Dia Allah yang dapat dipercayai, dan Dia Allah yang sanggup menggenapi setiap janji dan perkataan firman-Nya. Kami ngerti Tuhan, kami mau menjadi orang yang beriman, yang bukan ngotot untuk mendapatkan apa yang kami inginkan sendiri, bukan memaksakan kehendak diri kami sendiri, seolah-olah mengatakan ini iman kami. Tetapi kami ngerti ketika kami berkata kami beriman kepada Tuhan, kami berdiri di atas firman Allah yang tidak tergoncangkan, dan kami percaya Tuhan sanggup menggenapinya. Dan kalaupun belum, kami percaya akan tiba waktunya. Bahkan kalaupun tidak, kami percaya, tetap percaya bahwa Tuhan akan berikan yang jauh lebih baik daripada apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. That's your word, Lord. Itulah firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau membangun anak-anak muda-Mu di tempat ini menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, menjadi orang-orang muda yang memiliki iman yang hidup di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Biar muliakan nama-Mu dan teruslah berbicara dan teruslah bekerja di dalam kehidupan setiap kami, bukan hanya saat ini dalam ibadah, tetapi di saat keseharian kami. Engkau tetap menggaungkan kebenaran-Mu dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita datang kepada Tuhan. Renungkan perjalanan hidup saudara. Kalau saudara diingatkan Roh Kudus ada dosa, ada kesalahan yang belum dibereskan, yuk datang minta ampun sama Tuhan sebelum kita terima tubuh dan darah Kristus. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni, dan tidak ada dosa yang terlalu kecil yang dapat kita abaikan. Yuk datang minta ampun sama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang menjadikan kita menjadi orang-orang benar, bukan karena kita sempurna. Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah Kristus, untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Kami percaya kepada firman-Mu, oleh bilur-Mu, tubuh-Mu yang terpecah itu, sakit penyakit disembuhkan. Dan oleh kuasa darah anak domba Allah yang tercurah di atas kayu salib, kami percaya pekerjaan iblis dihancurkan. Kemerdekaan terjadi, kelepasan terjadi saat ini. Dari segala keterikatan, dalam nama Tuhan Yesus, terjadi pembebasan, terjadi kelepasan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu. Mari kita persiapkan roti dan anggur yang ada. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari kita angkat anggur di tangan, kita angkat roti di tangan kanan kita di tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti ke dalam tangannya. Dan sesudah itu lalu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Dan sambil memecah-mecahkan roti itu ia pun berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atas kita ucapkan syukur sebagai persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang kudus? Mari kita memakannya sambil berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur tangan kanan kita ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur sebagai persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus yang kudus? Mari kita yang percaya kita meminumnya sambil berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jangan diam Bapak, saudara. Terima kasih buat penebusanmu, pengorbananmu. Terima kasih untuk iman yang Tuhan taruhkan di dalam hati kami. Untuk kami boleh dapat percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, percaya kepada firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk perjamuan kudus yang kami boleh terima, untuk pengurapan-Mu yang Kau curahkan di dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapa untuk ibadah-Mu hari ini. Kalau kami boleh mengalami Engkau Tuhan, kami boleh mengalami Kristus dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Engkau memberkati anak-anak muda-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya, baik yang di tempat ini diberkati Tuhan, maupun juga saat ini yang sedang online, Tuhan juga yang memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mereka sedang ada di luar kota Tuhan lindungi di dalam perjalanan mereka. Tibakan mereka kembali ke rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama berkata amin. God bless you.
Oke, teman-teman semua dipersilakan untuk duduk kembali. Aku mengundang kita sama-sama kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh diizinkan untuk mendengar satu kali lagi pesan daripada isi hatimu ya Tuhan, yang udah boleh disampaikan lewat Pastor David ya Tuhan. Bersyukur kalau kami hari ini diingatkan kembali ya Tuhan, kalau kami harus terus memiliki iman yang benar ya Tuhan. Kami nggak harus lagi ngikutin tentang logika dalam kami menjalankan kehidupan kami. Terus sertai kami ya Tuhan, bantu kami lewat Roh Kudus untuk terus ya Tuhan beriman lebih lagi kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga secara terkhusus untuk Pastor David yang telah memberikan firman-Mu. Engkau juga yang berkati pelayanannya, keluarganya ya Tuhan, dimanapun dia berada. Biar terus ya Tuhan dia bisa memberkati banyak orang lewat pelayanan-pelayanannya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk persembahan, biar Tuhan yang berkati setiap persembahan-persembahan yang dikumpulkan, biar setiap persembahan yang ada bisa memberkati banyak orang lebih lagi, bisa memberkati gerejamu lebih lagi ya Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman semua, silahkan memberikan persembahan lewat kantong-kantong yang beredar di kiri kanan kalian. Yes, betul atau sekali. Lewat QR code yang ada di depan bangku atau layar ini ya Kenzo. Yes, betul banget. Betul banget. Dan juga teman-teman kalau mau memberikan persembahan perpuluhan, kita ada sebuah hint code, yaitu ada menambahkan Rp1 di nominal terakhir daripada jumlah perpuluhan kalian ya. Contohnya gimana tuh Ci? Contohnya kalau misalnya kalian mau memberikan perpuluhan 100.000 berarti 100.001. Yes, betul Itu untuk banget. membeda bahwa ini adalah persembahan perpuluhan ya Kenzo. Yes. Oke, selanjutnya ada apa nih Kenzo? Oke, kita langsung saja ke news pertama. Yup. Seperti biasa jadwal ibadah kita nggak pernah berubah, selalu Yap. ada di jam 10.30 dan jam 13.30. Betul banget. Tapi diwajibkan untuk kita selalu datang 10 menit lebih awal ya guys. Tujuannya bukan cuma buat tidak telat doang, tapi Iya. untuk mempersiapkan diri kita juga. Dan kita juga bisa menikmati menu-menu di Nation Cafe. Oh gitu. Emang ada apa Kenzo di menu yang spesial di minggu ini? Nah, di minggu ini kita kedatangan satu menu spesial yang legendaris, bestseller dan wadidaw. Iya, wadidaw. Yaitu adalah bakmi Next Gen. Wah itu yang tadi aku udah cobain pas makan siang, itu luar biasa banget. Katanya sih stoknya udah limited banget ya. Serius, Ci? Serius banget, udah mau habis Aduh. katanya. Jadi cepet-cepet deh kalau kalian gak mau ketinggalan dan kehabisan, langsung beli aja setelah ibadah ini. Oke. Nah terus juga mau informasikan next untuk news yang akan aku kasih tahu adalah Worship Night. Di setiap hari Jumat kita memiliki yang namanya Worship Night. Jadi kita sama-sama beribadah bareng, kita puji sembah Tuhan bareng, dengar kesaksian-kesaksian yang memberkati banget. Itu ada dia di setiap hari Jumat jam 7 malam, Betul Kenzo. sekali. Tapi ada yang spesial karena Apa tuh? ini di awal bulan Februari, Kenzo. Apa tuh, Ci? Apa tuh, Ini Ci? adalah Worship Special Fellowship. Yang bikin beda apa sih Ci dari worship night lainnya? Yang beda adalah teman-teman diharapkan udah datang 1 jam lebih awal daripada biasanya, yaitu Yes. jam 6 sore, karena di sini kita akan fellowship bareng-bareng, kita akan makan-makan bareng dan tentunya asik banget ya pokoknya. Oke. Jadi jangan lupa untuk luangkan waktu teman-teman untuk sama-sama kita berpuji sembah Tuhan di worship Yes, night ini. betul banget. Kemudian Kenzo ada apa nih? Selanjutnya kita akan mengadakan Fire of Revival. Banyak banget ya Ci ya. Iya. Minggu ini acara spesialnya sangat Bener meludak banget, sekali karena ya. Fire of Revival ini baru ada lagi di bulan Februari ini, Kenzo. Akhirnya Ci setelah libur lama ya. Iya, setelah akhir tahun kemarin gak ada, kali ini ada lagi. Jadi teman-teman semua yang mau beribadah di Menara Doa ini atau mau pelayan juga boleh Kenzo ya. Caranya gimana Kenzo kalau aku mau ikut nih? Caranya gampang banget, ini paling sering kita sebutin. Yap. Tinggal hubungin live leader masing-masing ya Yes, Ci benar ya. banget. Atau kalau misalkan kalian mau ada QR code yang tertera di depan. Kalau nggak ada di Instagram kita juga ada. Dan ini acaranya di tanggal 21 Februari ya Kenzo ya. Yes. Dan akan close regis di 2 hari sebelumnya, yaitu 19 Februari. Jadi jangan sampai keburu ketutup nih daftarnya. Betul banget. Sebelum kita tutup juga jangan lupa ajak teman-teman kalian semua ya. Betul banget, untuk sama-sama beribadah bareng. Yes. Kemudian juga kita akan ada Hop 1 dan Hop 2 teman-teman semua. Bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti Hop 1 dan Hop 2 sebelumnya, boleh langsung aja daftar kayak gitu ya Betul, kepada betul, live betul. leader kalian. Jadi ini apa sih Hop 1, Hop 2? Ini adalah kayak kelas untuk belajar lebih mengenal Tuhan Yesus lah Yes, kayak gitu kurang dasar-dasar lebihnya. Kristen ya, Ci, ya. Dasar-dasar Kristen bener banget. Nah teman-teman kalau mau ikut ini sudah Hop 1 tadi sudah berjalan ya di Yes. setengah 2.
teman-teman mungkin yang hop 1-nya udah pernah tapi hop 2-nya belum, masih diperkenankan untuk mendaftar Betul kayak gitu banget. ya. Langsung ke live leader masing-masing karena di situ ya kita bakal seru banget lah belajar kelas-kelasnya Yes, kayak betul gitu Kenzo. Selanjutnya Kenzo, ada apa nih? Aku dengar-dengar ada yang baru. Ada yang baru. Ada yang baru. Kita kedatangan Teman baru. Ada satu katanya di sebelah sebelah sana. Oh, sebelah itu sana, dia. Kenzo, sebelah sana. Oke, Selamat datang teman baru. Welcome. Nanti abis ini kita kenalan boleh kali ya. Betul Selamat banget. datang di Next Gen, selamat beribadah dan inilah kita. Jangan lupa datang minggu lagi, minggu lagi. Jangan datang pulang lagi dulu minggu. ya Cia, nanti Iya. ke teman-teman host kita yang belakang. Bener Karena banget. kita mau kasih merchandise yang Yes, sangat-sangat kita akan kasih wadidaw. hadiah menarik sambil kenalan bareng ya Kenzo ya. Betul sekali. Oke, apa lagi nih Kenzo? Selanjutnya seperti biasa jangan lupa juga untuk follow sosial media kita. Di Instagram ada nextgen.hop dan Yap. YouTube ada di nextgenhop. Yes, benar banget. Dan juga ya YouTube-nya sekalian lah ya biar bisa dengar kayaknya khotbah yang tadi menarik banget. Aku mau ulangin sekali lagi. Yes, Boleh betul. banget. Sangat terberkati ya, Ci, ya. Betul banget. Kemudian kita mau, oh udah selesai Kenzo, udah habis. udah habis. Kalau gitu teman-teman semua aku mau undang kita semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri dan kita mau apresiasi teman-teman dan pelayan hari ini. Thank you. Thank you, Tim PPW. thank you juga, Pastor Mas David. David. Thank you semuanya hari ini. Thank you. Kita sama-sama mempersiapkan hati untuk doa berkat. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan sebagai tanda kita percaya bahwa Dia Allah yang hidup, sanggup memberkati saudara. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang dilimpahkan bagimu di dalam Yesus Kristus Anak yang tunggal. Pertolongan, penghiburan, penyertaan, pemeliharaan serta penyediaan yang supranatural yang dinyatakan di dalam persekutuan pribadimu dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang sampai selamanya, sehingga engkau dikenal orang menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang lainnya yang telah diberkati Tuhan dan telah menerima berkat Tuhan dengan iman bersama berkata amin. God bless you, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.